Oke, untuk teman-teman dari kelompok tim OneKit, silakan mempresentasikan Google Slide-nya beserta dengan prototipenya. Dipersilakan. Waktu kalian 10 menit. Gak apa-apa ya Pak, gini bajunya ya Pak. Oke, good. Sip, silakan. Mantap. Ya, jadi Aku sebelumnya senang kalau kamu senang. saya menyalain cam, Sam. Bisa nggak? Saya bisa nyalain cam? Oke, mantap. Oke, sip. Nah, udah sok. Nah, jadi sebelumnya, sok. Silakan. Aduh, kan. Ya, jadi selamat pagi Pak Amos. Selamat pagi, Ray. Ya, jadi hari ini kita dari kelompok OneKit, Mhm. Place Where You Will Find Your Dream, akan mempresentasikan OneKit itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Lanjut, Sam. Oke, silakan. Jadi sebelumnya OneKit yang kita buat adalah aplikasi tentang otomotif, di mana sebenarnya dibuatnya itu dalam bentuk HTML atau website. Nah, berikut adalah contoh logonya, ada yang bulat, ada yang panjang, itu sama yang kanan contoh login page-nya. Oke. Nah, itu masih setengahnya, nanti ada lebih lanjut lagi. Oke, lanjut dulu, Sam. Nah, jadi kita sebelum mulai kita perkenalan dulu sama kelompoknya. Jadi Silakan. mulai dari Jason Farrell dulu. Oke, baik. Terima kasih, Ray. Jadi nama saya Jason Farrell, yang biasa dipanggil JF, dan di tim OneKit ini saya berperan sebagai data analis yang bertugas untuk mengumpulkan data-data, baik itu berita mobil maupun data-data mobil beserta harganya secara aktual, tepat, terbaru, dan terpercaya. Peran saya di tim ini adalah dalam membuat PowerPoint, pengumpulan data mobil beserta harganya, pengumpulan gambar, serta pembuatan proposal. Nah, ya, sekarang giliran saya Ray Jonathan. Saya berperan sebagai perancang UI atau disebut user interface. Ya, jadi sini itu saya terus memasukkan masukan data. Enggak, PowerPoint saya membuat. Oke. Lanjut. Mic-nya saya mic. Itu taruh. Gue lupa ya, kan apa di full screen ya, kalem. Sorry. Ininya sama waktu nggak semi. Di sini saya berperan sebagai pembuat membantu membuat UI, membuat proposal dan juga memasukkan data. Ya dari saya saja. Nah, oke. Terima kasih Semi. Nah, langsung. Ya, sepertinya ini skip aja ya. Ya, skip aja nggak apa-apa. Oke, jadi di sini ada latar belakang mengapa kita membuat website OneKit ini. Jadi yang pertama, idenya itu bermula dari kami ingin masyarakat Indonesia itu memiliki mobilitas yang tinggi, dan untuk saat ini alat transportasi yang paling diminati dan paling tinggi animonya adalah mobil atau kendaraan roda 4. Jadi kami memiliki ide untuk menciptakan sebuah website otomotif yang informatif dan dapat dipercaya. Yang kedua, ada influence. Kami ingin meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang dunia otomotif, karena terkadang pengetahuan tentang dunia otomotif itu masih kurang di dalam masyarakat kita. Yang ketiga adalah segi informatif, yakni kami ingin membuat konsumen yang membeli mobil
Tanggal Kusma ada 3, kenapa ya? Benar. Oke, mohon maaf tadi terputus ya. Silakan dilanjutkan. Masuk. Oke, jadi itu latar belakang dari kami. Yang terakhir informatif untuk membuat konsumen yang akan membeli mobil paham dan mengerti terlebih dahulu mobil apa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Ada pula rumusan-rumusan masalah yang kami rangkum dalam pembuatan OneKit ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah website dengan UI yang menarik dan mudah digunakan oleh usernya. Yang kedua, bagaimana masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan otomotif yang terbaru. Yang ketiga, bagaimana konsumen dapat memilih kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginannya. Dan yang terakhir, bagaimana caranya memperkenalkan dunia otomotif kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut. Di sini kami OneKit juga memiliki tujuan ya, yaitu kita memperkenalkan dunia otomotif kepada masyarakat Indonesia. Tentu saja tidak semua masyarakat Indonesia mengenal tentang dunia otomotif. Ada yang mungkin tahu saja, ada yang mungkin hanya sekedar mengerti gitu. Jadi ini kita tuh ingin memperluas wawasan mereka tentang dunia otomotif. Kita juga mengetahui bahwa seperti Jeff bilang bahwa kendaraan mobil itu diminati paling banyak di Indonesia. Kedua, kami menyediakan informasi tentang otomotif yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Ini itu untuk mempermudah bagi orang yang ingin mencari informasi tentang otomotif atau mungkin konsumen yang ingin mencari informasi tentang mobil apa yang ingin mereka beli, atau mungkin orang hanya ingin sekedar mencari informasi. Selanjutnya, yang ketiga, memudahkan masyarakat memudahkan mobil pilihannya untuk konsumen lebih tepatnya. Jadi sebelum mereka membeli nih, mereka tahu saya ingin membeli mobil seperti ini. Jadi mereka ngecek dulu pasti informasinya. Contohnya seperti ingin mobil sport atau mobil dengan budget sekian gitu. Lanjut. Sasaran ini kita memiliki ke publik, yaitu masyarakat Indonesia dari segala kalangan. Kami tidak nge-restrict ke umur sekian dari sekian, tapi kita lebih ke seluruh masyarakat Indonesia karena kita juga ingin menyebarluaskan tentang dunia otomotif. Selanjutnya adalah bisnis pelaku jual beli mobil. Kami bersedia menjadi seperti perantara, jadi untuk memperluas jangkauan jual beli mereka dalam dunia otomotif. Lanjut. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pasti ada masalahnya. Jadi saya akan menganalisis permasalahannya. Jadi kenapa kita buat OneKit itu karena ada 3 masalah di Indonesia. Yang pertama, kurangnya masyarakat terhadap perkembangan berita otomotif. Seperti yang kita ketahui, perkembangan otomotif itu sama kayak perkembangan teknologi, semakin majunya teknologi, otomotif juga bisa maju. Jadi sampai sekarang misalnya mungkin kita nggak tahu 10 jam atau 24 jam lagi itu bakal ada inovasi otomotif baru atau kayak gimana. Nah, kita OneKit ingin mengembangkan berkembangnya pengetahuan masyarakat terhadap berita otomotif. Yang kedua adalah perbedaan status ekonomi dalam masyarakat Indonesia yang menciptakan kesenjangan. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena kita, OneKit, tidak hanya menyediakan mobil-mobil premium car atau elektrikal saja, tetapi kita juga menyuguhkan beberapa data mobil, yaitu mobil-mobil second atau second hand. Nah, ini tuh bertujuan agar orang-orang yang mungkin tidak bisa membeli mobil yang baru dapat membeli yang second. Yang ketiga adalah perhatian masyarakat yang kurang terhadap pasar mobil bekas dan mobil listrik. Nah, kayak seperti yang kita tahu di Indonesia penggunaan mobil listrik lebih banyak, dan juga mobil listrik negara-negara lain itu tidak terlalu fokus untuk mengirim mobil-mobil listriknya untuk dijual di Indonesia. Mengapa? Karena di Indonesia masih belum semuanya memiliki kesadaran bahwa mobil listrik juga cukup efektif untuk digunakan selain menggunakan mobil bensin atau mobil berbahan bakar. Nah,
Selanjutnya saya akan membahas tentang solusinya tuh apa karena ada analisis masalah ini. Lanjut, Sam. Nah, solusi Sudah. dari masalahnya yang pertama adalah menciptakan OneKit sebagai media informasi dunia otomotif. Yang kedua adalah mempromosikan pasar mobil bekas dan mobil listrik agar semakin dikenal masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyediakan platform yang memudahkan konsumen menentukan mobil pilihan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jadi di sini kita bisa lihat dari jadi awalnya kita ngebentuk nama OneKit-nya dulu sebelum kita menentukan tujuannya kemana. Jadi sebelumnya awalnya terus selanjutnya dari OneKit ini kita mikirin dulu kira-kira apa yang ada relatifnya sama OneKit. Terus kita nentuin kalau misalnya otomotif website. Jadi akhirnya otomotif. Kenapa kepikirannya otomotif? Jadi sebelumnya kan Jack Ma pernah bilang di mana di situ ada masalah manusia, di situ ada peluang bisnis. Sama kayak kita ngelihat hal itu juga. Jadi di mana kita ngelihat waktu itu saya kelas 10 sempat ngobrol sama JF juga di grup. Dia ngomong kalau misalnya dia pengen beli mobil jazz katanya. Tapi dia nyari-nyarinya yang second. Nah, saya kan jadi kepikirannya, wah gimana kalau misalnya dari semua mobil-mobil second jadi lebih mudah lagi buat nyari mobilnya, terus udah disortir. Nah itu saya mikir, kenapa nggak buat otomotif aja. Nah dari otomotif ini kita kembangin lagi. Di situ ada daily news sama katalog. Di daily news itu ada apa aja sih? Nah di situ yang pertama ada news update, di mana semua berita di dunia tentang otomotif dijelaskan ke situ. Yang kedua event, contohnya apa? Misalnya event Red Bull ngebuat mobil dari box sabun misalnya kayak gitu, itu ada. Terus yang ketiga modifikasi, tentang mobil mungkin yang tertarik dengan dunia permodifan. Yang keempat tips and trick, kayak misalnya gimana caranya membuat mobil Anda mengkilap dan sebagainya. Yang kedua ada katalog. Nah di katalog ini kita cuma masukin 4 yang memang kebetulan kita nggak mau masukin mobil klasik, tapi kita masukinnya karena kita tidak ke ranah sana. Jadi kita masukinnya brand new car, used car, premium car, sama electric car. Brand new car itu apa? Mobil-mobil keluaran baru dari 2020 sampai 2021 yang kita pilih. Used car ada mobil-mobil bekas yang dipakai tapi dijual lagi. Sama premium car kayak Lamborghini, Ferrari dan sebagainya. Yang keempat ada electric car seperti Tesla dan lain-lain ada. Oke, next. Good. Nah, sekarang mari kita beralih ke Figma-nya. Silakan dibuka Figma. Gue Figma langsung nih. Semoga aja nggak nge-lag ya. Bisa bakal ya. Langsung aja nih ke tesnya. Boleh langsung di play aja. Nah, sip. Nah, jadi saya bakal ngejelasin secara singkat mockup yang sudah kami buat. Sabar, nge-lag. Nah, ini zoom out dulu, Sam. Di zoom out bisa nggak? Di fit dulu zoomnya. Semut? Itu masih bisa di zoom di Coba di kanan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kanan atas ada nggak? Di zoom fitin biar full satu layar. Di kanan atas ada pilihan fit. Di mana? Di bagian kanan atas ada fit to zoom, fit to zoom. Itu full screen option tuh. Fit to. Nah, sip. Nah, ini ya. Oke. Silakan. Nah, jadi ini adalah bagian awal dari OneKit di mana kita harus melakukan login atau sign up agar kita dapat mengakses. Nah, di situ kita ngebuat yang cukup sederhana ya. Kita buat bar, username, password, masukin login with Google, login with Twitter. Nah, kita langsung masuk dulu aja ke sign up, Sam. Oke. Nah, ini adalah page sign up kita. Sama kayak sebelumnya, dengan simple tapi memberikan dampak yang besar. Kayak username, email, password confirmation, agree with term and service and privacy policy. Next lagi, Sam. Kita misalnya udah selesai sign up. Silakan. Nah, di sini kita langsung mulai aja ke bagian awalnya. Ini adalah main
main menu dari OneKit. Mhm. Main menu dari OneKit. Di situ kita ada pilihannya lagi, di atasnya ada katalog, ada news, brand new car, used car, premium cars, electric car, dan itu ada today news. Kita mulai dulu aja dari today news. Yes. Nah, ini adalah salah satunya nih, ada today news tentang Kit Black Magic. Jadi sebelahnya juga ada ininya. Terus di sini ada, di sebelah kanannya tuh ada tentang beberapa berita otomotif yang nanti. Hot news. Jadi ada pilihan lagi tentang hari ini. Toyota akan meluncurkan 2 mobil listrik gitu-gitu. Terus kita lanjut lagi aja langsung ke katalog mobil deh kayaknya. Mobil ke brand new car nih. Nah, ini adalah katalog brand new cars. Kita ada tiga page tentang brand new car. Bisa digeser dulu ke kanan, Sen. Ada BMW, ada Isuzu, dan lagi. Nah, kita coba, Bapak mau ngecek mobil apa? Saya pengen Mitsubishi. Mitsubishi. Nah, ini adalah contoh mobil-mobil Mitsubishi dari Pajero, Triton. Nah, di sini tuh yang ngebuat jadi lebih bagus tuh bukan cuma dari Pajero misalnya harga segini, tetapi kita masukin juga beberapa jenis mobil-mobil yang termasuk jadi Pajero. Jadi Pajero tuh ada jenisnya apa aja? Ada Dakar Ultimate 4x4, 4x2, sama Dakar 4x2 juga, tapi bukan Ultimate. Di situ ya juga ada mobil buntung. Jadi kita nggak masukin cuma sejenis mobil yang kayak gitu doang. Yang bentuk-bentukannya kotak gitu kan. Di sini ada mobil buntung juga. Coba kita, karena udah brand new cars, coba kita pilih yang lain lagi dari brand new cars. Mercedes coba. Mercedes. Coba Hyundai aja. Coba aja. Saya pengen Hyundai coba. Oh, Hyundai. Siap. Nah, di sini juga ada Hyundai lagi tuh, Pak. Ada mobilnya juga yang kayak gitu, minibus. Nah, jadi ini kan Fe, Kona. Mobil-mobil Hyundai keluaran terbaru yang harganya diambil per Januari 2021 dari website resminya. Begitu. Nah, ya Pak. Jadi ini kita tuh ngambilnya 100% dari emang benar 2020 sampai 2021 brand new cars paling baru. Lanjut ke Sam, kita masuk ke used car. Menurut saya ini adalah fitur paling penting di OneKit, soalnya di sini kita menyediakan juga data-data mobil bekas dari tahun 2016 sampai 2019. Silakan dibuka salah satu. Contoh, Bapak. Saya pengen Honda aja lah. Saya merakyat orang saya. Honda. Nah, di sini juga ada katalog Honda, ada dua slide. Nah, di situ. Nah, di sini juga kita masukin posternya Honda. Jadi di setiap katalog tuh ada posternya Honda. Ini posternya Honda tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, di situ juga ada Jazz gitu. Nah, di sini tuh yang menurut saya sangat penting tuh karena kita bisa menyediakan tempat atau platform bagi penjual-penjual yang ingin menjual mobil-mobil bekas. Yang mungkin misalnya cuma disimpan di pinggir jalan terus dipakein printan dijual mobil, kita bisa pasang di website. Itu. Nah, lanjut aja kita ke Premium Cars. Premium Cars. Nah, ini Premium Cars cukup beda dari yang lain ya, karena harganya juga sangat berbeda. Jadi kita membuat bentukannya sangat lebih menarik. Coba Bapak pengen cek yang mana? Saya pengen Maserati aja. Maserati. Nah, wah, ini mantap. adalah Keren. Penampilan dari Maserati. Bisa dicek ke kanan lagi, Sam. Dibeli tidak. Oh. Aduh, harganya aduh. Ya, harganya lumayan. Nah, jadi untuk Premium Cars kami buat tampilan satu persatu seperti ini. Jadi agak lebih premium aja, namanya premium tapi nggak premium kan kurang. Mantap. Sip. Oke, sekarang kita lanjut aja ke electric car. Electric car boleh. Electric car. Nah, hanya ada 4 ya. Kayak contohnya Tesla lah yang lagi hype-hypenya Tesla. Tesla. Nah, kita juga buat tampilannya electric car berbeda juga.
Kesimpulan. Sorry, satu layar susah. Oke, jadi kesimpulan dari proyek kami ini, Mm-mm. seperti yang kita tahu bahwa hari ini perkembangan dunia otomotif terus berkembang secara pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kami menciptakan OneKit, sebuah website otomotif yang akurat, terbaru, dan dapat dipercaya, agar website ini dapat memudahkan masyarakat Indonesia maupun para pelaku jual beli mobil di Indonesia untuk dapat lebih lagi mengenal dan memahami dunia otomotif, baik itu dalam negara maupun internasional. Dengan demikian, masyarakat akan semakin mengetahui perkembangan otomotif terbaru di tanah air, dan harapannya dunia otomotif di Indonesia dapat semakin berkembang dan terus menghadirkan inovasi dan terobosan baru dari hari ke hari untuk masa depan yang lebih baik. Jadi sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Oke, terima kasih ya. Baik, bagus kelompok tim OneKit ya. Terima kasih Sam, terima kasih Rejo, terima kasih JF. Saya puas dengan hasil kerja kalian ya. Kesimpulannya bagus, kemudian penyampaian materinya tersusun ya, baik itu PowerPoint, kemudian prototipenya juga bagus, nggak asal-asalan, saya suka ya. Desainnya rapi, kemudian data yang diambil pun data-data terbaru ya, sehingga nggak ketinggalan zaman. Kalau dari saya sih secara keseluruhan udah bagus kalian. Kalau misalnya dikumpulkan dalam bentuk nilai, kalian sudah bisa masuk ke dalam kategori nilai A. Ya, seperti itu. Jadi kalau dari saya kesimpulan ataupun pertanyaan tidak ada, karena sudah cukup lengkap terkait dengan penjelasan kalian. Ya, bagus untuk kelompok pankit dipertahankan ya sampai dengan tekan ke kuliah kerja ya, dipertahankan prestasinya seperti ini bagus ya, saya sangat puas dengan hasil kerja kalian. Itu saja dari saya, silakan jika ada yang mau tambahkan dulu dari kalian, monggo. Ya Pak, terima kasih sebelumnya karena udah ngasih kesempatan kita juga buat ngerjain ujian praktik ini. Mungkin karena kalau misalnya nggak ada ujian praktik ini kita nggak bisa melakukan hal semacam ini gitu. Ini cukup menarik bagi saya dan teman-teman saya juga. Walaupun banyak kendala juga, kayak misalnya kita kalau offline mungkin bisa lebih baik lagi. Sangat terbatas oleh corona, jadi kayak gini. Iya. Terima kasih juga Bapak udah ngajar kita juga 3 tahun belakangan. Terima kasih. Sampai ketemu di siap. Sampai ketemu ke depannya. Terima kasih ya Bapak. Baik, terima kasih Rejo, terima kasih Sam, terima kasih JF. Boleh meninggalkan Ramit ya, dan sampai bertemu di kesempatan lain kali. Terima kasih, thank you. Oke, Kak. Terima kasih Bapak. Ayo, terima kasih.